amma ba'du. Wasli amri wahlulata min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita segala nikmat kesehatan hingga kita dapat kembali melakukan kajian pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita junjung kepada Nabi kita, Nabi yang lebih mulia dari Nabi yang lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlupa juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya juga sampai kepada kita hingga akhir nanti. Amin, amin, rabbal alamin. Yang terhormat Pak Kiai Haji Aam dan juga serta para dosen, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Fatwa Arifin yang akan memandu kegiatan hari ini, MC sekaligus menjadi moderator. Baik untuk susunan acaranya, yang pertama ada pembukaan dari MC, lalu yang kedua ada tilawah yang akan dibacakan oleh Kang Hadi, lalu yang ketiga ada acara itu yaitu kajian, keempat ada tanya jawab, dan kelima penutup. Baik, kita buka acara kegiatan kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Hadi. Kepada Kang Hadi, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mendengarkan ayat Al-Quran. Semoga apa yang dibacanya dan kita selaku pendengarnya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Baik, ke acara selanjutnya yaitu kajian dari Pak Kiai Haji Aam. Pada Pak Kiai Haji Aam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi la na'budu illa iyyah, wa la nasta'inu illa bih. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Para bapak, para ibu, para ustadz, dan anak-anakku sekalian mahasiswa IPAI yang saya hormati, mengawali kajian ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan meyakini bahwa kenyataan kehadiran dan keterlibatan kita dalam kajian ini sepenuhnya merupakan rahmat yang Allah bukakan bagi kita. Ya, itu yang sangat penting kita sadari. Sehingga tidak
layak kita mengklaim bahwa saya ikut ini karena keinginan saya, karena kemampuan saya. Tidak. Hakikatnya ini adalah rahmat yang Allah bukakan kepada kita. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allahumma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di. Rahmat apapun yang Allah bukakan ya kepada manusia untuk manusia, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Fala mumsika lahu, tidak akan ada yang bisa menahan. Dan sebaliknya, apapun yang Allah tahan tidak diberikan, tidak akan ada yang bisa memberikan. Fala mursilalah min ba'di. Tidak ada yang bisa. Disinilah kita lebih nyaman, lebih memuaskan, menenangkan tatkala kita yakin ini adalah rahmat yang Allah buka bagi kita. Ya. Tapi dalam waktu yang sama lantas tidak perlu kita menunjuk yang lain jelek juga. Dan tidak, tapi hanya cukup kita meyakini bahwa kenyataan keterlibatan kita di sini semuanya itu karena Allah membukakan rahmatnya bagi kita. Sebelum masuk ke kajian, mari kita eh, berdoa bersama untuk Ibunda Pak Dokter Cucu meninggal pada Sabtu yang lalu, sehingga waktu itu tidak hadir ya. Dan hari ini pun nampaknya tidak akan bisa hadir, masih ya di kampungnya. Eh, Mari kita doakan mudah-mudahan Ibunda Pak Cucu diterima iman dan Islamnya, diampuni segala dosanya, dan dikembalikan ke haribaan Allah di tempat yang mulia menurut Allah. Juga mudah-mudahan kita arahkan bagi kita orang tua kita ya dengan harapan seperti tadi. Al-Hadin ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Terima kasih. Sebelum lagi pada Patur dan kawan-kawan, nanti setelah kajian ini tidak ditutup dulu ya. Ada orang pelaksana, kita ngobrol sebentar ya. Baiklah, saya buka itunya dulu, filenya. Udah, oh ya, udah muncul di layar. Udah Pak Kiai udah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya beri tema kesombongan menjadi hijab yang tebal bagi akal dalam menerima kebenaran. Bahkan apa perilaku-perilaku yang menunjukkan kesombongan saja sebelum betul-betul dinyatakan atau diapresiasi sebagai kebohongan, itu sama akan mempengaruhi hati, sehingga
menutup dari kemungkinan terbukanya menerima kebenaran, ya. Sekalipun ini dalam bentuk cerita, bukan dilatar belakangi dengan peristiwa tertentu. Ayat ini yang akan kita kaji, ya. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia itu berpikir, memikirkan sesuatu wa qaddar dan menentukan. Fakutila kaifa qaddar. Bahkan dia celakalah dia. Dilaknatlah dia. Bagaimana dia bisa menentukan? Sekali lagi, dia dilaknat. Dan bagaimana? Oh, gitu nada. Bagaimana mungkin dia menentukan? Summa nador. Kemudian dia merenung. Summa abasa. Bermasam muka. Wabashar dan benci. Ya, wabasar. Summa adbaro. Kemudian dia berpaling. Wastakbar. Dan betul-betul sombong. Kalau karena itu, dengan kesombongnya, Pakola in hada illa sihrun. Dia berkata, ini hanyalah sihir. Maksudnya pada Quran. Ini hanyalah sihir yang diambil dari cerita-cerita sebelumnya, gitu ya. Yusar yang diambil. Diwarisi, diterima dari cerita sebelumnya. In hada illa qaulun bashar. Ini hanya kata-kata manusia biasa. Ini latar belakangnya begini, ya, seperti kemarin diceritakan. Kata Ibnu Abbas, ayat-ayat ini persis menyangkut Al-Walid binil Mughirah. Ya, dia itu ahli syair. Setelah dia mengakui betapa indahnya Al-Quran, luar biasa, dalam waktu pertemuan pertama dengan Rasulullah, dia mengagumi Al-Quran. Wah, luar juga. Ini bukan kata-kata manusia, katanya, ya, begitu. Tapi setelah didatangi Abu Jahal, bagaimana kamu ini mengatakan begitu? Bagaimana kalau umat kamu ikut kepada Muhammad, menerjang kita? Padahal kamu di sini diakui sebagai orang besar, paling kaya, ahli syair, begitu. Akhirnya dia betul-betul berubah. Ingin memberi predikat kepada Nabi Muhammad dan Qurannya dengan kata-kata yang sangat jelek. Ya. Nah, di sini innahu fakkara wa qaddar. Sungguhnya dia itu berpikir mencari istilah untuk Rasulullah, predikat atau ya panggilan yang sangat jelek. Disebut Majnun, kata gila. Ah, kata dia, bukan, Muhammad tidak gila. Kemudian ahli syair, bukan syair yang Muhammad sampaikan itu tidak bisa, bukan syair. Akhirnya dia memilih kata yang paling tepat, katanya apa? As-sahir, ahli sihir. Nah, itu latar belakang cerita dari ayat ini. Nah, sehingga Ibnu Abbas memastikan ini dia dia di sini adalah Al-Walid bin Mughirah. Ya. Nah, kita lihat satu-satu berikutnya. Nah, di sini biasanya aplikasi edukatifnya suka di akhir diambil setelah satu gugus ayat. Ini setiap ayat atau satu bagian-bagian saja. Innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar. Dia berpikir dan dia menentukan, menakar-nakar kata, menentukan. Maka dia dicelaka, dilaknat. Bagaimana menentukan nakar-nakar kata untuk istilah maksudnya dan menentukan istilah yang tepat untuk menjelekan Rasulullah SAW dan Qurannya. Ya.
sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan rencana untuk menjelekkan Rasul. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Ini menggambarkan pemikiran yang tidak tulus dan ditekan oleh kepentingan yang berdasar pada kesombongan. Kenapa begitu? Karena tadinya Al-Walid bin Al-Mughirah itu betul-betul terkagum-kagum dengan Al-Quran. Tapi setelah gengsinya disentuh oleh Abu Jahal berbalik. Karena itu maka pikirannya sudah tidak tulus lagi. Tidak polos lagi menurut Al-Quran itu. Tapi sudah dikendalikan oleh egonya. Takut kehilangan wibawa. Kesombongannya. Takut tersaingi wibawanya. Ya, karena itu jelas pemikiran yang tidak tulus. Ini bahkan ditekan dengan kepentingan-kepentingan yang berdasar pada kesombongan. Tentu saja, bahkan kebenaran yang sangat nyata pun kalau sudah begitu pemikiran akan ditolak. Ya. Ini adalah kritik terhadap manipulasi intelektual kalau kita hubungkan ya, dalam proses berpikir dalam konteks pendidikan. Kalau sekali lagi ini adalah satu pemandangan yang di dalamnya kritik terhadap manipulasi intelektual. Sudah sebenarnya kalau intelektualnya diberi keleluasan yang bebas, nah, tidak akan begitu. Tapi karena dimanipulasi, maka keputusan tindakan pun hanya disesuaikan dengan kepentingannya, kesombongannya. Dalam pendidikan juga seperti itu, ya. Kadang-kadang yang sudah nyata baiknya untuk rakyat atau untuk lembaga pendidikan bisa dimanipulasi, bisa dipalsukan karena kepentingan-kepentingan. Nah, ayat ini menjadi hidup terus karena memang mengandung makna-makna yang tidak selalu letterlek. Belajar seharusnya jujur dan diarahkan pada pencarian makna, bukan pembenaran ide sendiri atau pembenaran yang lainnya. Pendidikan kadang-kadang dirubah, diarahkan, disesuaikan dengan kepentingannya, kepentingan politiknya, kepentingan kelompoknya, sehingga terjadi pembenaran seakan benar. Jadilah kurikulum bahkan ya bisa jadi itu atau paling tidak satu kajian dalam pendidikan. Guru dan siswa perlu membangun epistemologi adil dan terbuka, cara pengkajian, cara pemahaman yang adil dan terbuka, bukan sekedar rasionalitas yang kaku, yang membantah tanpa memahami. Kadang-kadang terjadi karena secara emosional saja ya, emosional karena ego. Nah, sehingga pikiran kita betul-betul tertutup kaku. Ya, kalau sudah begitu tidak akan menemukan kebenaran yang hakiki, sebab kebenaran yang hakiki itu nur ilahi, cahaya ilahi. Cahaya ilahi tidak akan masuk ke hati yang berdosa, ya. Apalagi menyimpan pikiran-pikiran yang kotor dan jahat, tidak akan. Sebab kalau masuk cahaya ilahi, tentu saja akan hanya kebenaran yang keluarnya. Karena itu pendidikan bukan hanya soal thinking, tetapi right thinking, yaitu berpikir dengan sikap moral dan spiritual, bukan sekedar rasional. Ya, pendidikan itu justru berpikir dengan sikap moral dan spiritual. Kita lanjutkan summa daldoro summa basa wa basar summa adbaro
karena terus berpikir lama disodori istilah ini oleh kaumnya. Kita beri julukan Muhammad teh orang gila. Tidak, kata dia. Tidak, tidak, bukan orang gila. Tidak ada tanda gila. Hmm. Oh, kemudian apa semuanya kecuali yang dia terima oleh dia itu sahir, Muhammad itu penyihir. Coba saja katanya banyak orang yang pecah dengan keluarganya karena gara-gara Muhammad. Itu sihir kan katanya. Wah, akhirnya dia merenung. Abasa itu takbir jadi mengkerutkan alis itu sedang berpikir Abasa. Ya. Eh, Kemudian dia berpaling dan sombong. Akhirnya sudah di sana mengambil sikap yang sangat menentang dan betul-betul sombong. Ini menggambarkan reaksi emosional, gengsi dan keangkuhan terhadap kebenaran. Nah, ini sehingga ini memastikan betapa pendidikan perlu mengawal kepribadian anak, ya. Gengsi dan keangkuhan akan menolak kebenaran, bahkan sekalipun dari seorang siswa di hadapan gurunya, di hadapan gubernurnya umpamanya. Itu sulit mereka karena gengsi, karena kelas, karena merasa lebih. Ini menggambarkan bahwa penolakan pada kebenaran secara emosional dapat terbaca dari gerak, mimik muka, dan ungkapan. Nah, ini kan abasa itu mengkerutkan ini dahi kadang berpikir. Cemerut Wabasaro itu cemerut terungkap. Artinya sikap-sikap itu betul-betul bisa terbaca dari perilaku seseorang. Artinya pendidik harus mampu membaca itu, ya, supaya memberikan treatment atau perlakuan yang tepat. Seakan-akan tahapannya begitu merenung dulu, kemudian terlihat dari apa cairan mukanya, cemberutnya, akhirnya summa adbaro, sudah membelakangi, berpaling dan betul-betul sombong. Banyak penolakan terhadap ilmu atau nilai bukan karena bukti, tapi karena egosentris dan kepentingan. Kalau bukan karena konkretnya bukti empirik, ya banyak tapi karena sekedar ego dan kepentingan lain. Tak sedikit kan kadang-kadang kita mencari alasan lain supaya bisa menolak yang padahal itu benar. Itu bisa terjadi. Padahal secara empirik kita bisa menemukan buktinya, tapi kemudian dimanipulasi itu bukti-bukti itu. Peserta didik atau guru yang tidak siap secara spiritual dan moral menyimpan, yaitu maksudnya menyimpan sifat buruk, akan menolak kebenaran sekalipun nalarnya kuat. Wah, kan cerdas, hebat, tapi kalau dia tidak siap secara spiritual dan moral, maksudnya secara tidak siap itu bagaimana menyimpan sifat-sifat yang buruk, ya, akan menolak kebenaran sekalipun dia orang cerdas. Jadi luar biasa dahsyatnya, ya. Jadi belajar sejati membutuhkan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, agar hati siap menerima cahaya ilmu. Hmm. Apakah ini untuk guru agama? Tidak. Untuk guru muslim bidang apapun seperti itu, ya. Sebab antara ilmu dengan iman itu, dengan cahaya ilahi itu tidak terpisah. Cahaya ilahi itu terbaca justru melalui kebenaran-kebenaran ilmiah. Ya. Jadi pendidikan itu sejatinya membutuhkan tazkiyatun nafs.
Jadi digabung saja di sekolah kita ada pelajaran tazkiyatun nafsi umpamanya. Kenapa tidak? Nah, eh, kemudian sampai ujungnya in hadza illa sihrun zusar. Ini hanyalah sihir yang diwariskan, yang diterima pendahulunya. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah kata-kata manusia. Ini apanya kepada Al-Quran maksudnya, ya. Setelah mencari ungkapan yang paling tepat, kata dia, apa Muhammad itu ya dijulukinya, mau menjuluki supaya jadi sangat jelek. Ya, akhirnya dia mengatakan in hada illa sihrun yus. Ah, ini mah cuma sihir. Quran itu asli sihir, Muhammad itu sahir. Penyanyi apa? Penyihir yang punya kemampuan mensihir. Karena itu in hada illa kaulul bashar. Ini kan hanya kata-kata manusia. Ini di sejak periode awal ya. Nah, saudara. Dan ini ditentang oleh ahli-ahli sastra yang hebat. Yang mampu memahami kedalaman Al-Quran. Maksudnya dari indahnya bahasanya. Seperti yang dialami oleh siapa? Oleh Al-Walid ini. Dia betul-betul mengagumi Al-Quran. Bayangkan, ini memberikan gambaran contoh begitu sampai perilakunya diangkat oleh Al-Quran. Asalnya begitu dia tulus mengakui kehebatan Al-Quran. Tapi kalau kemudian hati kita dikotori, ya. Orang lain asalnya yang mengotori, bagaimana kamu ini mengatakan demikian? Celaka kita. Nanti kalau anak buah kita ikut Muhammad, mau bisa apa kita? Waduh, di sana disentuh itu. Sekali lagi, sekalipun dia sudah betul-betul mengapresiasi keindahan Al-Quran, tapi tatkala hatinya digosok dengan penyakit-penyakit, berbalik sama. Kata dia kepada Abu Jahal, kalau begitu beri waktu saya, katanya. Saya akan berpikir. Nah, saya akan berpikir mencari ungkapan yang tepat untuk Muhammad dalam arti jeleknya. Nah, kita dalam hal ini betul-betul dalam mendidik harus mampu memahami karakter anak didik kita, ya. Karena hakikatnya adalah pendidikan itu tadi kan harus ada tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, batin dari sifat-sifat yang tidak baik. Seyogyanya guru harus mampu memahami, menemukan siapa orang yang punya karakter kurang baik, sifat-sifat kurang baik. Sebab kalau dibiarkan itu akan menular. Kalau dibiarkan akan menular itu, ya. Dan inilah ada salah satu tugas pendidikan yang sangat penting. Sekali lagi, pendidikan apa saja selama itu Muslim ya, yang dilaksanakan oleh Muslim, gurunya Muslim, mahasiswanya Muslim, atau kita lah sebagai Muslim, itu kita wajib mengamati keadaan siswa kita. Kalau ada sifat-sifat yang tidak baik, ya, itu bisa menular pada yang lain. Ya. Ayat ini menggambarkan arogansi dan kelancangan dalam menolak kebenaran atau wahyu sebagai otoritas ilmu. Ya. Manusia ini, kata surat Al-Alaq, innal insana layatgha. Manusia itu sungguh suka arogan. Arogan itu melakukan sesuatu yang tidak layak, yang tidak sesuai dengan kapasitas kita,
ya, tidak pantas juga itu arogan, apalagi lebih dari itu. Kenapa bisa arogan? Anro'ahus stagna, karena dia melihat dirinya mampu, punya, kuat. Nah, kalau udah saya juga bisa, saya juga punya, wah itu arogan tuh. Kesananya akan terus mengawal kita dengan perilaku-perilaku yang arogan. Apalagi kalau sudah begini itu, kalau tidak ada saya, kalau bukan karena saya, wah itu merasa hebat. Nah, sekali lagi di sini pendidikan ini harus betul-betul mampu memetakan pribadi anak-anak kita, menemukan kalau ada anak yang arogan dan sombong, supaya tidak menular. Keduanya, guru harus mampu mengingatkan, menunjukkan arogansinya itu. Al-Quran ini kan mengangkat, dibukakan arogansinya itu dari tadi. Dan kita harus mampu mengungkapkannya. Tentu saja tidak boleh terjadi takyir. Takyir itu mempermalukan dia di hadapan orang. Ya, biar disadarkan secara terpisah supaya tidak ada takyir. Harus bisa dilakukan oleh kita sebagai pendidik. Amati di satu kelompok di kelas itu kalau kalau ada yang arogan seperti itu. Sebab jika hati sudah diliputi egois dan keangkuhan, maka pernyataan yang berseberangan dengan pernyataan sebelumnya bisa terjadi. Lupa bahkan kapan Bapak dulu begini begini kan sudah mengatakan, ah itu mah beda lagi, wah begitu. Karena jadi sudah beda, tertutupi keputusan yang lalu itu tertutupi oleh egoismenya dan keangkuhannya, ya. Ini menunjukkan begitu. Bahkan kadang-kadang janji begitu begini begitu begini, kalau sudah jadi, wah janji itu lupa kan. Hmm. Bahkan lebih gagah sekarang datang. Ya, dulu mah kalau waktu perlu ya datangnya punten-punten. Kalau sudah jadi mah tidak tahu kan. Bahkan umpamanya arogannya, wah sombong, wah. Ah, ini Al-Quran ini menggambarkan perilaku-perilaku seperti itu. Maka dalam pendidikan modern, wahyu harus dipinggirkan dari kurikulum. Kebenaran spiritual tidak diajarkan sebagai sumber. Nah, kalau ada kecenderungan begitu, yang apa, bimbingan wahyu tidak mau dipertemukan dengan mata pelajaran, tidak diintegrasikan dengan kurikulum, ini adalah pendidikan modern yang tidak sejalan dengan pesan-pesan Al-Quran. Kalau kecuali itu kebenaran dan aspek spiritual pun tidak diajarkan. Padahal dia guru muslim. Padahal kalau dia menggunakan pelajarannya untuk masuk ke dimensi spiritual sangat dekat. Karena dengan ilmunya justru membuka keanehan-keanehan alam ini, ciptaan Allah ini. Ambillah satu macam buah yang enak rasanya, harum, tapi juga diteliti, ternyata mengandung hal-hal yang sangat baik untuk otak, katanya. Ini buah ini bermanfaat besar untuk mempercerdas, meningkatkan kecerdasan. Ternyata banyak yang begitu buah-buahan itu. Nah, dengan ilmu itu jadi lebih dekat kepada cahaya ilahi. Tapi, nah, karena ya katakan pengaruh modern dan tidak mau didekati dengan wahyu, kebenaran spiritual itu tidak menjadi kepentingan, tidak diajarkan. Ya, padahal Al-Quran menghendaki demikian.
Pendidikan kehilangan arah ketika meninggalkan sumber-sumber transendental. Maka rekonstruksi pendidikan tauhid adalah suatu keharusan. Ya, kalau pendidikan hanya diarahkan kepada penguasaan, penambahan wawasan dan keterampilan, penguasaan keterampilan, tidak disentuh dengan hal-hal yang transenden, inilah pendidikan betul-betul sudah kehilangan arah. Dari cara pandang, dari kita sebagai Muslim yang mayoritas katakanlah 200 juta ini, masa pendidikannya malah kehilangan arah, ya? Maka perlu rekonstruksi pendidikan atau dasar tauhid bagaimana manifest dalam seluruh upaya pendidikan. Ini ancaman dari Allah. Sa'usihi sakor. Aku akan memasukkan ke neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor. Tahukah kamu apa sakor itu? La tubki, tidak menyisakan. Wala sadar, yang tidak membiarkan. Lawahatun lil basar. Sangat menyala-nyala, sangat membakar untuk lil basar pada kulit manusia. Alaiha tis'ata asar. Di sana ada 19 malaikat yang menjaganya. Ya. Dalam Al-Quran tingkat-tingkat surga itu dan macam-macam. Jahannam, Lado, Hutoma, Sa'ir, Sakor, dan Jahim. Ini ini nampaknya dan ini tingkat-tingkatnya, ya. Didialogkan wa ma adraka masaqor itu, ya, dalam Al-Qur'an itu Al-Qari'ah wal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, itu Al-Qur'an suka menampilkan dengan cara seperti itu. Itu untuk menimbulkan rasa kaget dan tercengang sehingga maksudnya mengundang perhatian. Nah, di sini ada yang menarik kalau di sisi kaji yang hakiki. Kalau kita mengkaji ini untuk sekedar gengsi, untuk sekedar nama baik, untuk sekedar memperoleh pengakuan, umpamanya, itu juga sama tidak akan sampai pada cahaya yang sebenarnya. Nah, ayat ini memastikan bahwa ancaman, karena tadinya dari pemikiran ke kenyataan, bahwa tatkala ilmu digunakan untuk menolak kebenaran dan sebenarnya tidak menjadi kepentingan ilmu, hasilnya akan kehancuran moral dan eksistensial. Ini lebih dalam lagi kehancurannya, ya, kehancuran dan kenistaan di dunia dan akhirat.
Sekali lagi saya katakan bahwa apabila penelitian ilmiah terhadap fenomena alam dilakukan secara objektif, menemukan kebenaran yang sesungguhnya, maka kebenaran itu akan bertemu dengan kebenaran wahyu. Ya, sebab dua-duanya dari Allah, semuanya datang dari Allah. Dan bahkan Al-Quran mengerahkan kebenaran-kebenaran itu berujung pada kebenaran yang maha benar. Ya. Sakor bisa dimaknai sebagai krisis spiritual dalam jiwa manusia yang tahu, tapi tidak mau menerima. Nah, sakor, nah, secara metaforis ini bisa diakur, ya, bisa dimaknai sebagai krisis spiritual dalam jiwa manusia yang tahu itu sesuatu, tapi tidak mau menerima kebenaran. Bisa karena gengsi, bisa karena apa saja, atau kepentingan yang lain. Seperti zaman dulu terjadi seperti itu. Maka pendidikan melihat ini sebagai gambaran kondisi hati yang tidak mendapat cahaya karena menolak proses pembelajaran yang jujur dan rendah hati. Jadi pendidikan melihat ini sebagai gambaran kondisi hati yang tidak mendapat cahaya karena menolak proses pembelajaran yang jujur. Jadi, tatkala kita mau ngajar atau mau belajar, yang perlu ditata lebih awal itu hati. Kalau masuk kelas, tapi kita benci sama gurunya, wah tidak akan mendapat apa-apa. Sekalipun benci itu tidak diekspresikan. Kurang senang pada dosennya, di dalam hati terus ada. Itu tidak akan masuk cahaya Allah itu. Ya bisa terdengar oleh telinga satu dan bisa keluar dari telinga yang satu lagi. Jadi usahakan kita guru dan peserta didik dibimbing oleh pendidiknya untuk masuk ruang kelas, ruang dialog, ruang pertemuan itu dengan hati yang bersih, dalam arti polos, tidak bawa beban apa-apa dan siap mendengarkan. Kalau sudah siap mendengarkan karena membuka hati dengan baik, maka akan terjadi komunikasi edukatif yang lebih dalam dari sekedar menerima informasi, ya, akan lebih dalam. Maka hubungan antara guru dan anak itu menjadi lebih intim lagi, lebih indah lagi. Ada kasih sayang, ada doa dari gurunya. Terlihat santrinya atau siswanya yang kurang cerdas, terlihat yang nakal, itu akan hadir dalam doanya. Ya Allah, kesian anak ini, berikan kemudahan ya Allah. Itu bisa terjadi itu. Apalagi kalau gurunya atau peserta didiknya juga suka minta doa, mengungkapkan harapannya. Nah, itu memperkuat. Nah, maksudnya hubungan-hubungan seperti itu sebaiknya kita bangun dengan guru-guru kita, ya. Sama di UPI, di mana saja. Sebab itu yang akan memberi kuat jadi mentransfer ilmu menjadi cahaya ilahi. Kalau ya apalagi kita jurusan IPA, ya, ini sangat pantas sekali. Tapi bukan untuk IPA saja, semua mata kuliah seyogyanya seperti itu. Itu mungkin satu ayat lagi, tapi ini panjang dan insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu depan. eh, menjelaskan tentang fitnah yang terjadi, yang dianggap terjadi. Alayatis asar itu, ya, nanti penjelasannya di ayat itu. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Wassalamualaikum